Berbagi pengalaman menghentikan kebiasaan merokok dengan siwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, pada kesempatan ini kita mungkin hanya berbagi cerita aja, berbagi pengalaman tentang bagaimana menghentikan kebiasaan merokok. Mungkin di antara kita ada yang pengen berhenti merokok, namun sepertinya sulit. Berbagai cara, tips diikuti, nggak berhenti juga merokok. Coba ganti dengan kebiasaan lain, seperti ngemil. Ketika mau ada niat ngerokok, masuk cemilan. Yang ada bukannya berhenti merokok, malah tambah berat badan. Ada kadang anjuran, saran, ya gantilah dengan permen. Coba permen. Bukan berhenti ngerokok, malah ngerokok sambil makan permen. Aneh memang. Tiap orang mungkin beda-beda ya. Bahkan larangan dokter yang dianggap ampuh ternyata berlakunya cuman kalau lagi sakit. Begitu agak sehatan dikit, mulai cerobong asap, hidup kembali. Begitu juga kadang ketika puasa, kita bisa menahan di siang hari, tapi gitu malam mulai kembali. Aneh memang. Dan cerita tentang bagaimana menghentikan kebiasaan merokok ini mungkin beda-beda tiap orang. Jadi pada kesempatan ini kita bagaimana menghentikan kebiasaan ngerokok itu dengan bersiwak. Karena mungkin tiap orang punya beda-beda. Tapi pengalaman, saya berusaha menghentikan ngerokok itu hampir 3-5 tahun. Sampai akhirnya kayu siwak yang membantu bagaimana menghentikan kebiasaan merokok. Karena menggunakan siwak menggantikan sikat gigi kita yang biasa kita gunakan, itu membuat mulut lebih bersih, lebih bagaimana rasanya ya? Sepertinya sayang ketika akan dikotori lagi oleh rokok. Beda dengan kita bersikat gigi biasa. Jadi ini pengalaman bagaimana siwak bisa menghentikan kebiasaan merokok. Namun siwak yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga mesti kita ikuti. Di antaranya seperti kalau milih siwak itu mana yang bagus. Kalau Nabi menyebutkan siwak yang bagus itu akan ada yang putih, ada yang hitam. Yang hitam itu yang terbaik. Yang putih juga nggak apa-apa kalau memang nggak ada. Tapi yang terbaik itu yang hitam. Jadi sebelum dipakai dilembutkan dulu. Bahkan Nabi SAW sendiri pernah memakai siwak yang siwaknya itu dilembutkan dulu oleh Ummul Mukminin, istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Setelah dilembutkan baru beliau bersikat bersiwak. Itu disebutkan dalam hadis ketika menjelang wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bersiwak itu
Nggak hanya bersekedar sikat gigi aja, bukan gitu. Tapi bagaimana membersihkan mulut, bagaimana bisa membersihkan sekitar rongga-rongga tenggorokan. Karena Nabi ketika bersiwak itu sampai bunyi istilahnya ha gitulah istilahnya, sampai seperti ketika akan mau muntah. Itu yang dilakukan Nabi ketika bersiwak. Dan secara kesehatannya sendiri, hal ini bisa membersihkan rongga mulut, karena di sekitar rongga mulut dekat amandel itu ada sering tertinggal kotoran yang bisa memancing bakteri nanti atau penggumpalan. Mungkin bisa orang kesehatan lebih bisa menjelaskan hal ini. Jadi intinya bagaimana siwak itu bisa menjaga kesehatan, kebersihan mulut. Jadi bersiwak ini sangat baik. Mudah-mudahan kalau ada yang mau mencoba untuk menghentikan rokok, coba siwak. Di samping itu juga ya hitung-hitung sambil menghentikan rokok, tapi kita mengikuti sunnah Nabi. Jadi nggak hanya sekedar menghentikan rokok, tapi niatkan kita untuk mengikuti sunnah Nabi, dan itu ada pahalanya. Jadi bisa double. Kita niat kita mau berhenti ngerokok, tapi karena mengikuti sunnah Nabi SAW, itu menjadi pahala bagi kita. Dari segi sunnah pahala dapat, kebiasaan berrokok berhenti dapat, kebersihan mulut lebih baik. Dari segi ekonominya juga lebih baik. Kenapa? Karena siwak itu bahannya alami, makanya aman, higienis. Mau dipakai berapa kali pun dalam sehari nggak ada masalah. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa jika tidak memberatkan umatku, beliau akan menyuruh kita bersiwak setiap kali berwudu, setiap kali mau sholat. Kebayang kalau kita sikat gigi setiap mau sholat, berarti minimal berapa itu? Sholat wajib aja itu ada 5. Belum lagi sholat sunnah malam. Malam juga beliau bersiwak. Kebayang duha, sholat malam, berarti minimal lah 5 kali, 7 kali, minimal 7 kali dalam sehari. Nabi SAW menganjurkan kita untuk bersiwak. Kebayang jika itu pakai sikat gigi, pakai pasta gigi, wah. Ditambah lagi ada memang di pasta gigi kita itu campuran obat, dan ini juga yang kadang dilarang di luar negeri. Makanya bersiwak itu baik secara kesehatan, secara amal, ganjaran pahala, higienis, baik untuk kesehatan mulut, ekonominya juga dapat. Mungkin kalau kita beli siwak, kalau yang putih mungkin sekitar 6, 7, 8. Tapi kalau yang agak hitam mungkin agak mahal deh ya. Satu kali beli itu tahan sampai berapa lama? Ya tergantung kita makainya. Mungkin ada yang bisa sampai sebulan, 2 bulan. Mungkin ada yang 3 bulan. Rawat dengan baik, insyaallah enak. Jadi kalau mau menghentikan ngerokok bisa sambil dicoba. Tapi niatkan aja ingin mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sanksi. Ini bersiwak ini salah satu sunnah Nabi yang diutamakan lah ya.
Karena disebutkan juga Nabi sampai disebutkan terlalu sering. Beliau sendiri menyebutkan, sampai aku terlalu sering mengingatkan kalian untuk bersiwak. Ini begitu Nabi perhatian terhadap kesehatan umatnya, kesehatan giginya. Kebayang jika umatnya sakit gigi, sakit tenggorokan, gimana bisa enak beribadah? Jadi suatu berkah kita bagi umat Islam, bisa kita menjadi pelopor bagaimana menjaga kesehatan gigi, mulut dan tenggorokan dengan bersiwak. Dimana di dunia barat sendiri sikat gigi itu aja baru dikenal di abad 18-an. Sementara di Islam itu di abad ke-7 Nabi SAW sudah mengenalkan bersiwak. Dan bersiwak ini tidak luntur meskipun muncul sikat gigi modern, sikat gigi listrik, kumur-kumur, permen anti kunyah, nggak luntur. Tetap orang menggunakan siwak. Kenapa? Banyak keunggulan siwak yang tidak bisa digantikan oleh sikat gigi. Jadi silakan bagi kita yang mau untuk menghentikan rokok, boleh gunakan siwak. Mungkin itu aja pada kesempatan ini, singkat aja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Ini juga mudah-mudahan istiqomah untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.